Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ramawati Rahman, guru biologi di SMKS Bina Harapan, Sumedang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video dengan tujuan refleksi dari latihan mandiri guru pada kegiatan berpikir kritis lembar aksi 1 dalam pelajaran berpikir kritis dan penyelesaian masalah di seri Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis, pendukung implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ada 3 pertanyaan reflektif yang akan saya jawab dan sharing. Yang pertama adalah, apa hal baru yang Anda pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Hal baru yang saya pelajari adalah terkait 3 rutin mengembangkan berpikir kritis. Yang pertama, menelusuri bukti, di mana saya bisa membedakan fakta dan opini, kemudian juga bisa menyadari bahwa ini sumber kredibel dan tidak. Kemudian ada rutin yang kedua, yaitu bertanya terus. Di sini proses menggali informasi dengan terus bertanya sehingga bisa didapatkan dan diketahui, oh ini adalah fakta yang akurat, kemudian oh ini adalah opini yang prematur, dan kita juga bisa tahu dan sadar bahwa ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan masalah dan diambil keputusan. Kemudian di metakognisi ini saya mempelajari tentang bagaimana proses dasar manusia berpikir. Kemudian juga hal lain yang saya pelajari adalah terkait berpikir kritis menyelamatkan kita dari kebiasaan berpikir cepat tetapi gegabah. Jujur, awalnya saya pikir bahwa berpikir kritis ini adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Pokoknya asal cepat, masalahnya beres gitu. Tapi ternyata setelah dipelajari bahwa berpikir kritis ini merupakan satu bentuk rem atau cara kita menunda mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah, sehingga nanti keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik. Dan jika ini terus dilatih, kita justru akan semakin cepat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, di pertanyaan yang kedua, ini terkait bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih berpikir kritis. Di lembar aksi 1 yang coba saya kerjakan, ini membantu saya untuk memandu berpikir. Jadi berpikir di sini orientasi masalah, membedakan opini dan fakta, mana yang kredibel dan tidak, kemudian mengolah informasi, menggalinya dengan terus bertanya, dan terakhir melakukan refleksi. Kemudian di pertanyaan terakhir, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis? Nah, sebetulnya tips ini juga untuk saya sendiri, karena saya juga masih belajar gitu. Nah, ini yang pertama, ciptakan kondisi kritis. Kondisi kritis ini berpikir kritis, yaitu bisa dengan menggunakan model problem-based learning atau project-based learning. Kemudian juga bisa mengorientasi masalah, di mana anak diorientasikan pada masalah yang kontekstual, sehingga mereka merasa lebih relate, merasa lebih dekat dengan masalah tersebut, dan hal ini bisa dieksplorasi dengan metode 5W1H. Kemudian tips yang ketiga, fasilitator belajar. Bukan hanya kita fasilitator untuk belajarnya, tapi kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, tim ahli, menggunakan teknologi, dan juga sumber maupun tempat belajar yang beragam. Kemudian terus belajar dan diskusi. Jadi kita harus terus semangat Bapak Ibu untuk belajar dan diskusi dengan teman sejawat di sekolah ataupun dengan komunitas, sehingga ilmu kita terus bertambah dan semangat kita terus terjaga. Kemudian yang terakhir adalah refleksi dan konsisten. Refleksi ini digunakan sebagai bentuk upaya perbaikan, dan konsisten ini digunakan sebagai bentuk bahwa kalau kita konsisten, kita akan mendapatkan dampak yang baik, hasil yang baik, sehingga perlu konsisten dalam melakukan pembelajaran berpikir kritis ini. Nah, Bapak Ibu, di mana sih kita bisa mendapatkan konsep-konsep berpikir kritis dan penyelesaian masalah ini? Nah, Bapak Ibu bisa segera bergabung dan ikut pelatihannya di Ayo Belajar. Kunjungi segera di ayobelajar.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu. Ya, jadi ayo belajar dan kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.